Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kritawo Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Mengawali acara kita ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastungkara angayu bagya kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan berkarya. Pada malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Pada malam hari ini tema yang akan saya angkat adalah pentingnya mengendalikan perkataan di era digital. Perkataan adalah salah satu sarana komunikasi, sarana untuk kita berhubungan antar sesama manusia, sarana untuk menyampaikan pikiran dan keinginan kepada orang lain. Karena itu, perkataan memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Di era reformasi teknologi dan digitalisasi ini, di mana kebebasan menyampaikan pendapat sangat terbuka luas dengan berbagai platform media elektronik, digital, seseorang dengan mudah dapat menyampaikan aspirasi, kritik, evaluasi, masukan kepada pihak lain, apakah itu organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi lainnya dengan perkataan yang disampaikan melalui platform media yang ada. Tetapi penyampaian perkataan yang disampaikan itu tetap harus diimbangi dengan pikiran yang logis, baik dan bijaksana. Perkataan yang disampaikan bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa juga menyebarkan kesejukan, bisa menghibur, dan kata-kata yang baik yang disertai dengan kebijaksanaan akan dapat menggugah semangat hidup seseorang. Tetapi sebaliknya, perkataan buruk bisa diibaratkan racun yang menghancurkan kehidupan seseorang. Di dalam kitab Manu Semerti pada Adhyaya yang kedua, sloka yang ke-138 disebutkan Satyam Bruyat Priyam Bruyat Na Bruyat Satyam Apriyam Priyam Shanaritam Bruyat Esya Dharma Sanatana. Artinya berkatalah yang benar, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar walaupun kata-kata itu benar. Jangan pula mengucapkan perkataan yang lemah lembut tetapi dusta. Inilah hukum yang abadi atau sanatana. Mungkin kita masih ingat sebuah ungkapan yang sangat populer yang menyatakan mulutmu adalah harimaumu. Ungkapan ini memiliki makna bahwa dengan kata-kata dapat membawa pada kesengsaraan atau duka. Sebagaimana bunyi petikan Kakawiniti Sastra pada sargah yang kelima, pupuh yang ketiga, yang menyebutkan wasite nimitante pati kepangguh, wasite nimitante manemu duka. Yang artinya oleh perkataan engkau akan menemukan kematian, oleh perkataan engkau akan mendapatkan kesusahan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi awal bencana bagi kita. Banyak contoh masalah yang menimpa kita atau orang di sekitar kita hanya gara-gara kata-kata yang mengandung unsur pelecehan seperti hujatan, umpatan, hinaan, dan seterusnya. Kata-kata itu bisa disampaikan secara langsung dari mulut kita maupun melalui media-media yang ada saat ini. Saat ini
sering muncul adalah pelecehan melalui media sosial, baik itu melalui platform Twitter, Facebook, ataupun platform-platform yang lain. Kata-kata kotor yang bernada penghinaan yang dilontarkan pada seseorang memang mudah membuat orang tersebut terpancing emosinya. Karena merasa terhina, dia bisa melakukan apa saja kepada orang yang menghinanya itu. Bisa jadi si terhina akan melakukan kekerasan setelah si penghina dilukai, dia akan merasa kehilangan. Sebaliknya juga si terhina yang merasa melakukan kekerasan akan menghabiskan waktunya di penjara dan ini pun akan membuat keluarganya menjadi terpukul. Inilah yang akan dialami orang yang tidak mampu mengendalikan kata-katanya. Di dalam kitab Sarasa Musaya pada sloka yang ke-20 dinyatakan, ikang ujar ahale tanpa hilawan riu, songkapnya sake tempuhan denio juga alare, resep riati, tatan keneng pangan turu ring raina wengi ikang wang denio. Atangyan tan inujaraken ike de sang dire puruse, sang ahning manep manah nire. Maksudnya adalah perkataan yang mengandung maksud jahat tiada bedanya dengan anak panah yang dilepas. Setiap orang yang terkena sasaran akan merasa kesakitan. Perkataan itu meresap ke dalam hati sehingga menyebabkan orang tidak makan dan tidak tidur. Siang malam orang itu terbebani. Oleh sebab itu, perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan oleh orang budiman, oleh orang bijaksana, dan oleh orang suci ataupun sujana. Kemudian diterangkan juga di dalam kitab Sarasa Musaya pada sloka yang ke-119, apan ikang ujar yan rahayu, te kojaranya tan tunggal ikang suke kapuhara denia. Yap-yapin rahayu tuwi, yen tan mapuhara lare. Maksudnya perkataan yang bermaksud baik dan diucapkan dengan cara yang baik akan menimbulkan kebahagiaan dan ketentraman hati. Walaupun perkataannya penuh dengan maksud-maksud baik, jika diucapkannya tidak dengan cara yang baik, akan dapat menimbulkan sakit hati bagi yang mendengarnya. Di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu 3 perbuatan yang harus kita sucikan. Salah satu bagiannya adalah wacika parisuddha, yaitu perbuatan dalam bentuk kata-kata yang harus disucikan. Perbuatan dalam kata-kata sangat berperanan penting dalam kehidupan kita. Ada idiom menyatakan kata-katamu akan membangun duniamu. Sebaliknya, orang-orang yang bisa mengendalikan kata-katanya atau hanya menggunakan kata-katanya untuk hal-hal yang baik saja akan memetik buah kebajikan dari ucapannya itu. Banyak orang yang merasa senang dengan setiap kata-kata yang mengandung kebajikan tersebut. Begitu mulianya kata-kata yang mengandung nektar kehidupan tersebut, sehingga Sang Rakawi dalam Kakawin Niti Sastra Sargah yang ketiga pupuh ke-10 dituliskan, betara hari candra nati saya tisnira lumewehi tejaning ulan satisnira kinalihan kalewihan tekapi wacana Sang Mahardika. Yang maksudnya Batara Wisnu dengan prabawanya yang sangat luar biasa
melebihi sinar rembulan sejuknya. Walaupun demikian, kata-kata seseorang yang bijaksana 2 kali lipat kesejukannya. Petikan KKW Niti Sastra ini mengandung pesan agar kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik atau wacika parisuda. Karena kata-kata itulah yang akan memberikan kesejukan pada semua orang melebihi sinarnya rembulan. Dengan kesejukan kata-kata yang baik akan menjadi nektar yang memberikan kehidupan pada setiap orang yang mendengarnya. Bahkan benda-benda mati pun akan terpengaruh oleh vibrasinya. Setelah itu, benda-benda mati itu akan menemukan kehidupannya. Sebagai contohnya, ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Emoto, yang membuktikan bahwa kata-kata dapat mempengaruhi formasi kristal pada air. Dia membuktikan bahwa gambar kristal yang paling indah adalah yang terbuat dari kata-kata yang penuh cinta. Air yang menerima kata-kata indah tersebut akan mampu membentuk kristal yang indah. Jika air saja bisa merespon kata-kata yang ditujukan kepadanya, bagaimana dengan kita manusia yang 75% lebih bagian dari tubuh kita terdiri atas zat cair. Karenanya penelitian ini Emoto memperoleh penghargaan internasional. Bila kita melihat dengan seksama dalam proses ritual permohonan atau pembuatan tirta atau air suci dalam persembahyangan, air yang digunakan adalah air bersih biasa. Dengan kata-kata berupa mantra-mantra atau doa-doa dari pandita atau pinandita yang memohon kepada ide Sang Hyang Widiwasa untuk memberikan anugerahnya melalui sarana air tersebut, maka air tersebut disebut tirta atau air suci yang memberikan anugerah kesegaran dan mensucikan secara rohani, serta memberikan efek ketenangan dan rasa bahagia setelah melaksanakan persembahyangan. Bisa jadi kata-kata yang ditujukan kepada seseorang akan bisa mempengaruhi karakter orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berkata-kata dengan baik agar orang yang diajak berkomunikasi itu juga mengeluarkan kata-kata yang baik. Dengan begitu, kita akan bebas dari pengaruh energi negatif dari kata-kata yang diucapkan, sehingga kita merasa nyaman, tentram, dan damai, serta mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Memang kata-kata yang keluar dari mulut dapat memberikan pengaruh bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kata-kata yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dan kata-kata yang tidak baik akan memberikan pengaruh yang negatif. Kata-kata yang positif dapat membangun hidup seseorang, mendatangkan sahabat, dan memberikan kebahagiaan untuk semua orang seperti disampaikan pada KKW Niti Sastra Sargah kelima pupuh yang ketiga yang menyebutkan wasite nimitante manemu laksmi, wasite nimitante manemu mitra. Artinya dari perkataan kita dapat atau mendapatkan keberuntungan, dari perkataan pula kita bisa memperoleh kebahagiaan, dan dari perkataan pula kita dapat memperoleh sahabat. Sementara itu, kata-kata negatif dapat mempengaruhi pikiran kita atau pikiran seseorang untuk berbuat jahat dan menghancurkan hidup orang lain. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan,
Kata-kata bisa memberikan duka atau bahkan menyebabkan kematian bagi seseorang. Dan sayangnya, terkadang kita tidak sadar ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kata-kata kita agar tidak menjadi kutuk bagi orang lain, melainkan menjadi berkah ataupun bisa mendatangkan musibah. Kita harus hati-hati menggunakan lidah untuk berkata-kata. Dan agar bisa menggunakannya dengan hati-hati, maka apa yang harus dikatakan harus dipikirkan masak-masak. Kata-kata yang keluar dari mulut ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya. Dia tidak akan bisa ditarik kembali. Ada ungkapan bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Artinya kata-kata yang negatif bisa menyakiti orang lain dan pedihnya lebih pedih daripada kita teriris oleh pisau. Oleh karenanya, kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dalam berkata-kata. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan menyakiti orang lain. Jika kita sudah terbiasa teliti dengan kata-kata itu, maka yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Dan jika hal-hal yang baik ini kita laksanakan, kita biasakan, maka ia akan tumbuh menjadi kebiasaan dan karakter diri. Setiap orang tua dan pendidik seharusnya mengajarkan kepada anak-anak didiknya untuk berkata-kata yang baik, lemah lembut, dan jujur. Karena masa depan kita ditentukan oleh karakter tersebut. Dan menjadi kewajiban bersama untuk kita membangun karakter yang baik pada diri kita sendiri dan mengajarkan kepada anak-anak atau siswa-siswa kita sebagai generasi penerus kita. Pikiran mungkin tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang, tetapi kata-kata dan tindakan bisa dirasakan secara langsung oleh orang lain. Dan dalam pikiran akan terlihat dari kata-kata dan tindakan kita. Pikiran memegang peranan penting dalam membangun dunia kita. Nilai manusia juga ditentukan oleh bicaranya. Bicaranya yang enak didengar, jelas didengar, dan keluar secara teratur, akrab dan gampang diterima, struktur kata-katanya baik dan tidak mengelantur, sikap dan gayanya seperlunya bisa menyenangkan orang lain. Bila demikian yang dilakukan, maka nilai kemanusiaannya juga baik. Ada kalanya kita tidak memiliki kata-kata yang baik untuk diucapkan. Maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah dengan diam dan mendengar. Dengan begitu kita akan mudah mengetahui kapan saat yang tepat untuk berbicara. Salah satu fungsi bibir kita adalah untuk dikatupkan. Bagaimana kita bisa memperhatikan dan mendengarkan orang lain berbicara jika kita juga berbicara. Dalam keadaan seperti ini, maka diam adalah pilihan yang tepat untuk kejernihan pikiran kita. Setelah pikiran jernih, maka kata-kata yang diucapkan bagaikan mutiara yang bersinar dari dasar samudra yang paling dalam. Butiran mutiara yang indah dalam kerang mutiara hanya bisa tercipta bila kerang tersebut bisa mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Demikian pula untuk dapat mengeluarkan kata-kata yang positif harus melalui proses
berpikir, dan merenung dalam diam yang kita lakukan. Namun demikian, tidak semua diam berarti emas. Diam saja ketika orang bertanya kepada kita tentang sesuatu, sementara kita mengetahui apa yang ditanyakan dan kita masih diam, itu adalah perilaku yang tidak tepat. Dan mungkin masih banyak lagi diam-diam lainnya yang tidak berarti emas. Oleh karena itulah kita harus mengetahui kapan dan di mana kita harus diam. Dan ketika berbicara, kita harus memelihara kata-kata yang dikeluarkan, karena kata-kata itulah yang akan menjaga diri kita. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran yang bijaksana, dan ajaran Trikaya Parisuda akan membimbing kita dalam pemikiran, perkataan, dan tindakan yang baik dan benar, agar kata-kata yang kita keluarkan dan tindakan yang kita lakukan menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Orang bijaksana, orang yang berjanji atas dirinya akan berpegang pada ajaran kebenaran, tidak akan mencaci maki orang lain, tidak akan melakukan fitnah, tidak akan mencela, dan tidak akan berkata-kata dusta, melainkan giat berusaha menahan ucapan-ucapannya dan memelihara agar orang lain jangan sampai terluka karenanya. Begitu pentingnya menjaga dan mengendalikan perkataan atau ucapan itu dalam kehidupan. Maka seharusnya kita juga mengendalikan perkataan sebagaimana kita mengendalikan pikiran. Setiap kata-kata yang keluar seharusnya bisa menyejukkan dan berguna dalam kehidupan. Intinya, semua perkataan hendaknya keluar harus dipikirkan terlebih dahulu dampaknya yang akan ditimbulkannya. Ada wejangan menarik dari kitab Brihaspati Tattva yang menyebutkan nian tanpa praweritaning wak pat kewehnya pratya kanya ujar ahale ujar apregas ujar pisuna ujar mitya nahan tangpat sinanggah hanananing wak tan ujaranekna tan angen-angen kojarananya. Yang maksudnya inilah kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ada 4 banyaknya, yaitu jangan mengucapkan kata-kata yang jahat, jangan mengucapkan kata-kata yang kasar, jangan mengucapkan kata-kata yang fitnah, jangan mengucapkan kata-kata yang bohong. Keempat perkataan ini hendaknya jangan diucapkan, bahkan walaupun masih di dalam pikiran sekalipun, hendaknya disingkirkan. Di era kebebasan seperti ini, kita harus benar-benar mengendalikan perkataan, baik itu secara lisan, tulisan, maupun melalui platform media massa, baik itu media elektronik maupun media digital serta media sosial. Kita akan menjadi orang bijaksana apabila kata-kata yang kita keluarkan mampu memberikan kesejukan bagi orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita senantiasa mengendalikan kata-kata yang kita keluarkan, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat
membawa kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain. Jauhi kata-kata yang negatif yang bisa mendatangkan kesengsaraan maupun kematian bagi diri kita. Loka samasta sukino bawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi. Om.